Selamat pagi semuanya, senang sekali pagi hari ini berada di rumah Tuhan, kita bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya kira multimedia bisa disiapkan sebentar, bahan yang sudah saya persiapkan buat saudara semuanya. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hari ini adalah khotbah seri terakhir dari pelajaran Simson. Nanti minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kita sudah akan masuk dalam seri pelajaran yang baru. Karena ini yang terakhir, jadi saya ingin mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari selama 4 minggu terakhir ini. Ada beberapa fakta yang saya simpulkan tentang Simson dan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Jangan sampai apa yang terjadi dalam hidup Simson itu terjadi juga bagi kita semuanya. Ada beberapa fakta yang pertama adalah Simson adalah nasir Allah sejak lahirnya. Dipanggil Allah, dipilih Allah menjadi hamba Allah yang mengikut dan melayani Tuhan itu sudah dari sejak lahir. Bahkan dari sejak kandungan. Orang tuanya mestinya tidak mungkin punya anak, tetapi ibu bapak saudara semuanya atas kehendak Tuhan, Simson akhirnya lahir. Itu sebabnya saya mengatakan kepada Anda semuanya, kita yang hari ini ada di tempat ini, percayalah Tuhan punya tujuan tertentu di dalam hidup kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu salah seorang jemaat menceritakan kepada kami bahwa dia punya anak yang seharusnya tidak lahir, saudara. Karena ketika proses kehamilan itu janinnya lemah, dokter sudah mengatakan harusnya digugurkan. Dan kemudian keluarga besar juga menyarankan bahwa ini mestinya tidak usah dipertahankan. Karena kalau lahir pun beresiko. Tetapi orang tua ini mereka memperjuangkan sedemikian rupa. Dan lahirlah anak ini dengan baik, dengan sehat. Dan gemuk lagi ibu bapak saudara semuanya. Saya berkata kepada Anda yang saya maksud, Anda mesti menangkap ini adalah tujuan Allah dalam hidupmu. Ini bukan hal yang main-main. Sebab Tuhan punya rencana yang besar. PR buat Anda adalah Anda berdoa, kenapa Tuhan izinkan saya hidup, kenapa Tuhan izinkan saya berada di dunia ini. Hal yang sama saya katakan kepada Anda semuanya jemaat, kita semuanya memiliki tujuan Allah yang jelas dalam hidup kita. Saya berharap Anda semuanya sudah menemukan tujuan Allah itu dan kita akan berjalan untuk menggenapi tujuan Allah itu. Fakta yang kedua tentang Simson. Fakta yang kedua, Simson dipercaya dengan kekuatan besar, tetapi kekuatannya itu telah banyak dihabiskan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Anda kalau baca kisah hidup Simson, Anda coba cari satu saja dia lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Anda akan sulit menjumpai. Mungkin ada dia lakukan untuk membela umatnya karena dia hakim, pemimpin di Israel. Tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab. Kekuatan yang dimilikinya, yang dipercayakan Tuhan kepadanya lebih banyak dihabiskan untuk kepentingannya sendiri, untuk egonya sendiri, untuk amarahnya sendiri. Ibu bapak saudara semuanya, kemarin kita belajar semakin besar kepercayaan Tuhan, semakin besar tanggung jawab kita untuk melakukannya. Kalau Anda dipercaya Tuhan, potensi, talenta, karunia, jangan main-main dengan karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda. Muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Kalau Anda dipercaya Tuhan sebagai orang yang punya posisi tertentu, Anda sebagai pengusaha mungkin, Anda duduk di dalam instansi pemerintahan, Anda seorang pemimpin, saya berkata semakin besar promosi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Anda. Mari kita bertanggung jawab untuk kita kerjakan bagi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Fakta yang ketiga yang kemarin kita pelajari soal Simson. Fakta yang ketiga adalah Simson adalah nasir Allah yang hidupnya nyerempet dengan dosa. Bad boy ibu bapak saudara semuanya. Dan ingat baik-baik, ini seorang hamba Allah
Tetapi yang pertama, dia tidak jaga kekudusan hidupnya. Dia pergi ke perempuan sundal, wanita pelacur, hampiri dia. Dia tidak ambil pusing dengan kekudusan. Lalu kemudian mestinya dia tidak bergaul dekat dengan perempuan asing. Tetapi justru yang dicari adalah wanita-wanita Filistin, perempuan-perempuan asing. Harusnya dia dari lahir sampai kapanpun tidak boleh berdekatan dengan anggur. Tetapi ibu bapak saudara, dia nyata-nyatanya justru minum anggur, mabuk anggur. Karena dia mendatangi lembah Sorek, tempat pembuatan anggur terbesar pada waktu itu. Hati-hati dengan hidup kita, jangan nyerempet-nyerempet dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang kuat dekat dengan dosa tanpa berbuat dosa. Pastikan dosa untuk dijauhi dan dihindari, bukan untuk didekati. Maka pada titik tertentu sekali kita lengah, maka kuasa dosa akan kembali mengikat kita. Fakta yang keempat tentang Simson. Fakta yang keempat adalah kejatuhan Simson berawal dari ia terlalu percaya diri. Minggu kemarin kita sudah pelajari sama-sama. Dia berkata seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan lepas. Dengan pedenya Simson yakin pengalaman masa lalunya berkata, seperti kemarin aku lepas, hari ini aku pasti lepas juga. Dan akhirnya dia gagal karena dia terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri membuat kita hilang kewaspadaan. Terlalu percaya diri membuat kita meremehkan hal-hal kecil. Padahal hal-hal kecil itulah yang seringkali menyulitkan kita semuanya. Itu kemarin kita sudah pelajari sama-sama dan hari ini saya akan sampaikan kepada Anda fakta kelima sekaligus menutup pelajaran kita tentang Simson. Fakta yang kelima cukup mengejutkan, Simson termasuk pahlawan iman. Menurut yang dicatat dalam kitab Ibrani 11 ayat 32. Mungkin Anda bertanya, Pak, ini orang tidak menggunakan kesempatan, kekuatan yang Tuhan percayakan. Ini orang jatuh dalam dosa, ini orang mabuk anggur, berdekatan dengan perempuan gak benar. Kenapa Ibrani menulis bahwa dia masuk dalam pahlawan iman? Lah ini yang kita mau pelajari sama-sama. Benar Simson hidupnya kacau. Dia tidak sempurna. Tetapi jangan lupa Tuhan berikan kepada dia sebuah kesempatan. Dan dia gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita pelajari sama-sama. Hakim-hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Mari kita baca lebih dulu, nanti saya akan jelaskan kepada ibu bapak saudara semuanya. Hakim-hakim 16 ayat yang ke-23. Sudah ketemu? Kalau sudah saya bacakan buat Anda. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon Allah mereka dan untuk bersukaria. Kata mereka telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka. Sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita. Perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Saya jelaskan sebentar. Bahwa ini cerita Simson sudah ditangkap, kekuatannya hilang, matanya dicungkil, dia harus dipekerjakan untuk menggiling gandum dan seterusnya. Dan dia hari-hari dipanggil untuk melawat dan seterusnya. Dan ketika dalam perjamuan besar orang Filistin, mereka berkata telah diserahkan oleh Allah kita, maksudnya telah diserahkan Dewa Dagon, Simson bagi mereka. Saudara, di titik ini kita paham,
Orang yang harusnya memuliakan Allah justru mempermalukan Allah. Dewa Dagon justru pada waktu itu diangkat tinggi-tinggi, saudara. Melebihi Allah Israel. Kenapa? Simson yang merupakan wakil daripada Allah Israel gagal menuntaskan tugas pelayanannya dengan baik. Makanya hal yang sama juga jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kita justru menjadi batu sandungan. Simson terbukti dia gagal menggunakan apa yang Tuhan percayakan sehingga Dewa Dagon justru diangkat-angkat, dimuliakan. Ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk apa? Untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu apa? Melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saya tidak bisa bayangkan, saudara. Setahu saya, lawakan orang yang bisa melawak, postur tubuhnya biasanya biasa-biasa. Yang cacat mungkin bisa, yang terlalu pendek, yang cebol mungkin cocok disuruh melawak. Dan rasanya tidak pas kalau orang sekekar Simson, kekuatannya sebesar Simson. Jadi Anda bayangkan orang ini tinggi besar, lalu kemudian ototnya, bisepnya, trisepnya, bodinya kelihatan kekar, saudara. Sekekar itu disuruh melawak. Saya rasa tidak cocok, saudara. Tapi itulah yang terjadi kepada Simson. Simson disuruh melawak dan Alkitab menulis apa? Ia pun melawak di depan mereka. Tidak punya pilihan lain, saudara. Anda bisa bayangkan, ini mirip sesuatu yang berharga tapi jadi rongsokan. Ini mesin yang mahal tapi jadi besi karatan. Dijual pun kiloan, ibu bapak, saudara semuanya. Ini dulunya mahal tapi afkiran. Kenapa? Dia gagal melakukan, menjaga kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa buat Anda semuanya. Tidak satu pun di antara kita yang selesai dengan jadi afkiran. Karena Tuhan tidak merancangkan barang afkir bagi hidup Anda dan hidup saya. Kita diciptakan dengan tujuan tertentu, diperlengkapi dengan perlengkapan yang luar biasa. Jangan sampai apa yang Tuhan perlengkapi dengan luar biasa, outputnya ujung-ujungnya cuma satu, jadi barang afkiran. Barang afkiran itu barang yang murah. Dan barang afkiran itu tidak ada harganya. Itu mirip garam, tapi garam itu tidak kasih rasa. Makanya garam yang gagal. Alkitab berkata, garam tidak bisa berikan rasa asin, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan jadi afkiran. Simson jadi afkiran, karatan, saudara. Jangan sampai hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Ayat 26. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simson minta kepada Tuhan supaya diberikan kesempatan kedua bagi dia. Minta kekuatannya dikembalikan, minta dipulihkan. Dan dia berkata, sekali ini saja. Artinya Simson tahu, saudara, ini mungkin kesempatan terakhir, itu pun kalau Tuhan kasih. Dia berdoa demikian, ayat yang ke-29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya.
Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia, membawanya dari sana lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ibu bapak saudara semuanya, Tuhan mendengarkan doa Simson, diberikan kesempatan kedua kepada Simson, dan Simson merangkul kedua tiang. Pada waktu itu orang banyak berkumpul di sana, lebih dari 3.000 orang saudara. Dan ketika Simson merangkul kedua tiang itu, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dia robohkan tiang itu. Maka semua orang yang ada di ruangan itu mati semuanya, termasuk Simson. Ibu bapak saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kesempatan kedua. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua? Apakah kesempatan kedua itu selalu ada? Menurut Anda, apakah selalu ada kesempatan yang lain? Ketika kita gagal di awal, kita dipercaya kesempatan yang pertama. Siapa yang berkata selalu ada kesempatan kedua? Angkat tangan Anda. Adakah? Atau Anda tidak percaya? Atau Anda tidak tahu jawabannya? Apakah selalu ada kesempatan kedua? Kalau Anda berkata selalu pasti ada kesempatan kedua, maka saya berkata kepada Anda, ada banyak contoh di dalam Alkitab menunjukkan tidak ada kesempatan kedua bagi mereka. Ini warning bagi kita yang berpikir selalu ada kesempatan kedua bagi kita. Supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan pertama ketika Tuhan percayakan kepada kita. Siapa contohnya? Ananias dan Safira. Kenapa? Begitu dia mendustai Roh Allah, Alkitab tidak menulis, Tuhan mengampuni, Tuhan berikan kesempatan kedua bagi Ananias dan Safira untuk bertobat. Begitu dia mendustai Roh Allah, maka langsung mati seketika. Demikian pula istrinya ketika mendustai Roh Allah, diminta konfirmasinya, dia mendustai, langsung mati seketika. Tidak ada kesempatan kedua bagi pasangan ini, Ananias dan Safira. Mungkin Anda bertanya, kok bisa ya Pak? Bukankah Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun? Kok bisa tidak ada kesempatan kedua bagi Ananias dan Safira? Maka jawabannya sederhana. Di dalam kemahatauan Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan, kita tidak tahu saudara. Kita tidak pernah tahu sebetulnya Tuhan berbicara terus dalam hatinya ketika dia mulai merencanakan untuk berbohong, berdusta kepada para rasul itu. Kita tidak pernah tahu itu. Karena tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda berkata selalu ada kesempatan kedua, pikirkan baik-baik. Karena nyata-nyata dalam cerita ini tidak ada kesempatan kedua bagi Ananias dan Safira. Jadi buat kita yang meremehkan kesempatan pertama, karena selalu berpikir ada kesempatan kedua, hati-hati. Kalau ada di antara kita yang jatuh bangun dalam dosa karena kita berpikir toh Tuhan maha pengasih, dia pasti mengampuni kita. Apalagi minggu pertama ada perjamuan Tuhan, kita bisa mengambil perjamuan Tuhan, darah Yesus menyucikan kita kembali. Kalau itu cara berpikir kita, hati-hati. Karena tidak selalu ada kesempatan kedua bagi kita. Ibu bapak saudara semuanya, karena tidak selalu ada kesempatan bagi kita semuanya. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dengan baik. Dan gini, kalaupun ada kesempatan kedua, perhatikan saya, kesempatan kedua tidak akan pernah lebih baik dibandingkan dengan
kesempatan pertama. Tidak selalu ada kesempatan kedua. Dan kalaupun Tuhan kasih kesempatan kedua, belum tentu sebaik kesempatan pertama. Contoh, sebentar lagi Anda yang lulus SMA, Anda pasti akan cari perguruan tinggi untuk Anda kuliah. Yang SMP, Anda akan cari sekolah sederajat dengan SMA, SMK, dan seterusnya. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda masuk di gelombang yang pertama, kita sebut saja kesempatan yang pertama, dibandingkan Anda masuk di gelombang kedua atau kesempatan kedua, saya tanya, sama atau beda? Tolong jawab, beda. Minimal bedanya di mana? Uang masuknya, uang gedungnya, bayarnya pasti beda. Kalau Anda masuk di gelombang pertama, Ibu Bapak, apalagi Anda berprestasi sebelum gelombang pertama dibuka, Anda sudah mendaftar di sana, kemungkinan Anda punya privilege yang tidak didapatkan oleh mereka yang mendaftar di gelombang pertama. Dan kalaupun mereka mendaftar di gelombang pertama, itu tentu beda dengan mereka yang mendaftar di gelombang kedua. Belum tentu yang mendaftar di gelombang kedua punya kesempatan. Karena siapa tahu di gelombang pertama jumlah kuotanya sudah terpenuhi sehingga Anda berpikir masih ada gelombang kedua. Gelombang kedua yang Anda tunggu-tunggu ternyata tidak pernah ada. Kalaupun ada, bayarnya biasanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan gelombang pertama. Tidak pernah sama. Ibu bapak saudara semuanya, saya mungkin pernah cerita kepada Anda, saya lupa pernah cerita atau belum. Tapi ketika saya disuruh Tuhan, diminta Tuhan lakukan sesuatu, dan saya tidak taat di kesempatan pertama, maka kesempatan kedua memang ada. Tapi itu jauh berbeda dari kesempatan pertama. Satu kali ceritanya seperti ini, satu kali kami ada gathering para penulis spirit, dan kemudian Tuhan gerakkan kepada saya pada waktu itu dengan jelas, karena penulis yang satu ini saudara, saya ngobrol-ngobrol, saya tanya cara dia nulis, dan kemudian dia bercerita, saya nulis di atas kertas, nanti kemudian kalau saya sudah sampai di gereja, baru saya salin di gereja pakai laptop atau komputer. Saya tanya kepada dia, kamu tidak ada komputer di rumah? Dan dia berkata, enggak punya. Jadi dia harus salin dulu di kertas, baru nanti ada kesempatan pinjam komputer, baru dia ketik ibu bapak. Dia kerja 2 kali. Dan sebagai penulis, komputer, laptop itu senjata. Tapi dia enggak punya. Tapi luar biasanya dia sangat produktif. Makanya selesai gathering itu saya langsung bicara kepada istri. Saya merasa digerakkan Tuhan untuk memberkati dia, membelikan dia sebuah laptop. Apa yang terjadi? Tuhan kasih kesempatan pertama kepada saya, harusnya besoknya saya langsung belikan laptop dan saya kirim ke dia. Harusnya begitu. Saya cuma cerita ke dia, tapi yang terjadi adalah saya melewatkan kesempatan pertama. Saya undur-undur waktunya. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan saudara. Dan kemudian istri mengingatkan terus, saya berkata, oke lah hari ini siang nanti ya kita arah ke sana, kita akan belikan laptop buat dia. Ingat cerita saya soal waktunya, ini tidak main-main saudara. Karena siang itu saya lewat di daerah veteran, itu toko komputer cukup besar, cuma kebablasan dikit saudara, karena lupa. Dan saya berkata kepada istri saya, ya udahlah besok aja. Jadi karena jalan macet saya malas untuk putar balik. Toh sudah 3 bulan saya tidak realisasikan, molor sehari apa bedanya. Dan sehingga saya berpikir besok saja saya beli. Besoknya saya benar-benar putuskan untuk beli saudara. Beli laptop itu saya mau kasih buat dia.
Sampai di rumah saya selalu ingat peristiwa ini. Setelah laptop di tangan, saya telepon dia. Apa kabar dan seterusnya. Gimana dengan pekerjaanmu, nulismu, lalu dia berkata seperti ini di telepon, kurang lebihnya. Dia berkata, puji Tuhan, kemarin saya beli laptop. Kapan? Kemarin. Waktu saya kebablasan dikit itu loh saudara. Kemarin saya beli laptop. Cuma memang saya belinya kredit. Nyicil tiap bulan. Anda nangkap apa yang saya sedang ceritakan? Saya mau kasih surprise dia, tapi dia duluan kasih surprise kepada saya. Sehingga saya rasa-rasanya saya beli laptop ini jadi percuma. Karena dia sudah punya laptop dan dia harus nyicil lagi. Kredit itu mahal saudara. Tapi karena saya merasa Tuhan sudah gerakkan dari awal, maka saya cerita kepada dia bahwa sebetulnya Tuhan sudah gerakkan kepada saya untuk berkati dia laptop. Itu sudah 3 bulan yang lalu. Kemarin harusnya kalau saya tidak menunda mau putar balik, mungkin cerita ini tidak perlu terjadi saudara. Akhirnya saya berkata kepada dia, kamu sudah bayar berapa? Cicilan tiap bulan berapa? Maka saya ganti saudara, saya minta nomor rekeningnya dia, saya transfer DP-nya dia dan tiap bulan saya yang jadi cicil laptop. Seumur-umur saya nyicil laptop baru ini ibu bapak saudara. Harganya jadi lebih mahal dan sekarang ada laptop nganggur di rumah saya. Anda tahu, kesempatan pertama mestinya itu jadi sesuatu. Tapi gara-gara saya melewatkan, saya bisa enggak memberkati dia di kesempatan kedua? Bisa, tapi tidak pernah sama di kesempatan pertama. Kalau Tuhan mendorong hatimu, ketemu seseorang, siapapun, entah keluargamu, entah temanmu, entah jemaat, entah siapapun, dan Anda digerakkan Tuhan untuk berkati dia, saran saya, segera lakukan pada saat itu juga. Anda tunggu seminggu saja, mungkin ceritanya bakal berbeda. Kita tidak pernah tahu hari itu orang itu berdoa kepada Tuhan, minta dicukupkan karena dia mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memelihara hidupnya hari itu. Dan Tuhan sebetulnya mau pakai kita hari itu. Itu kesempatan pertama. Anda sia-siakan, seminggu kemudian Anda berkati dia, ceritanya pasti akan berbeda kalau pada hari Tuhan menggerakkan Anda lakukan saat itu juga. So, Anda bisa nangkep apa yang saya ceritakan? Kesempatan kedua mungkin ada, tapi kesempatan kedua tidak akan pernah sama dengan kesempatan yang pertama. Tapi lebih baik dibandingkan kita tidak gunakan kesempatan yang kedua sama sekali. Makanya ada ungkapan berkata seperti ini. Kapan waktu terbaik menanam pohon jati? Waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua untuk menanam pohon adalah hari ini. Mungkin Anda masih harus membayangkan, masih 20 tahun lagi baru bisa menikmati panennya. Tapi lebih baik kita gunakan kesempatan kedua daripada Tuhan berikan kesempatan. Kesempatan kedua Tuhan berikan dan kita lewatkan lagi. Ibu bapak saudara semuanya, belajarlah dari Simson. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Simson adalah seperti ini. Bahwa Simson adalah orang yang berani bangkit dari kegagalan. Lihat, Simson tidak menyerah di akhir hidupnya. Bukankah dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku capek Tuhan. Aku dijadikan lawakan, aku dijadikan dagelan. Harga diriku, kehormatanku dihancurkan, direndahkan. Aku capek Tuhan, ambil saja nyawaku Tuhan. Bukankah banyak tokoh Alkitab ketika frustasi, depresi, mintanya nyawanya diambil oleh Tuhan. Yunus dia minta cabut saja nyawaku. Lalu kemudian Elia setelah dia berperang di atas gunung Karmel dikejar-kejar Isabel untuk dibunuh. Anda lihat ketika di atas gunung dia takut.
Dia stres, dia depresi, dia berkata, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku, cabut saja nyawaku. Banyak yang putus asa, tidak berani bangkit. Tapi Simson, kenapa dia namanya masuk dalam pahlawan iman? Karena dia tidak menyerah, sekalipun hidupnya benar-benar terpuruk di akhir hidupnya. Dia tidak menyerah, dia berani bangkit. Dan dia mengambil kesempatan terakhir itu dengan sebaik-baiknya. Hari ini saya akan berbicara juga soal bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kegagalan, menggunakan kesempatan kedua dengan sebaik-baiknya. Saya ingin ceritakan kepada Anda satu tokoh yang namanya Markus. Ini tokoh perjanjian baru, tapi akan melengkapi apa yang kita pelajari tentang Simson. Markus, siapa Markus ini? Yuk buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-25. Sudah ketemu? Multimedia bisa bantu saya. Ini agak cepat ya karena loncat-loncat nanti. Konsentrasi multimedia. Kisah 12 ayat yang ke-25. Jadi ceritanya gini saudara, ini menarik sekali. Jarang dikhotbahkan di gereja. Saya harap Anda ikuti cerita ini dengan baik dan dapatkan pesan rohani buat Anda semuanya. Barnabas dan Saulus atau Paulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi kalau kita sebut nama Markus, itu namanya sebetulnya adalah Yohanes Markus. Tapi lebih populer disebut dengan Markus. Ibu bapak, Markus ini keponakan dari Barnabas. Jadi kemenakan Barnabas ngajak dia pelayanan. Dan kebetulan pada waktu itu selalu tandem ini, Barnabas dan Paulus. Ini dua rasul besar di zaman itu. Mereka pelayanan kemana-mana bareng dan dampaknya sangat luar biasa. Dampak pelayanan mereka sangat besar. Lalu kemudian Barnabas ngajak kemenakannya, Markus tadi, ayo ikut pelayanan bersama aku dan Paulus. Apa yang terjadi setelah Markus ikut pelayanan? Loncat pasal 13 ayat yang ke-13. Kisah 13 ayat yang ke-13. Apa yang terjadi saat Markus ikut pelayanan bersama Paulus dan Barnabas? Ayat yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi, apa saudara? Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Yohanes di sini adalah Markus itu tadi. Jadi rupanya di tengah jalan, Markus ini minta kepada Paulus dan Barnabas, aku tak pulang ya. Tidak diceritakan dalam Alkitab apa yang membuat Markus ini pulang meninggalkan Paulus dan Barnabas. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena Markus ini kalau dalam bahasa Jermannya masih Sekia. You know Sekia? Kanak-kanak. Umurnya masih sangat muda. Jadi ngot-ngotan, ini bahasa yang lebih sulit lagi dibandingkan bahasa Yunani. Ngot-ngotan, bahasa yang lebih dalam dari Yunani kromonya adalah datnyeng. You know datnyeng? Kalau pas pas semangat banget. Tapi tidak lama kemudian ngelokronya luar biasa. Ini Markus saudara, masih muda. Kemungkinan kedua, Markus ini anak orang kaya. Jadi karena anak orang kaya, biasa dimanja mungkin, lalu kemudian ikut pelayanan pamannya dan Paulus, yang mana Alkitab menulis kalau mereka pelayanan tentu tidak difasilitasi penginapan yang mahal, tidak difasilitasi dengan kemudahan. Mereka ini merintis jemaat, artinya mereka akrab dengan kesulitan, mereka akrab
dengan masalah, dengan penderitaan. Lalu kemudian Markus yang masih sangat muda ini, anak orang kaya, biasa dimanja, tidak kuat. Dia minta untuk kembali aja, pamit untuk kembali. Oke, tahu ceritanya sampai di sini. Terus lanjut lagi. Kesempatan pertama Markus jelas-jelas gagal. Oke? Kesempatan pertama yang diberikan kepada Markus tidak digunakan dengan baik. Sekarang lanjut kisah 15 ayat yang ke-35. Kisah 15 ayat yang ke-35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi Paulus Barnabas ini tandem yang kemanapun pelayanan selalu berdua. Bareng-bareng Ibu Bapak. Tetapi beberapa waktu kemudian berkata Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Lah ayat 37 muncul lagi cerita ini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi ceritanya ketika mereka mau pelayanan lagi, Barnabas ini pengen ngajak Markus. Kenapa pengen ngajak Markus? Mungkin juga Markusnya ini ngomong kepada pamannya. Kalau orang Jawa, Pak Le, aku melu. Kalau dalam bahasa Tionghoa, Cek, aku ikut. Aku mau pelayanan lagi. Dan kemudian Barnabas, karena masih kemenakannya, ya udah, ayo ikut. Dia ngomong kepada Paulus, kita ajak lagi dia. Dia mau ikut. Tapi Paulus, kalau Anda lihat Paulus ini tegas. Paulus ini koleris 100%, saudara. Tegas, galak, kepemimpinannya kuat. Ya, tidak, ya tidak. Makanya ketika Markus di kesempatan kedua pulang, Paulus ini mungkin jengkel, sebel, marahnya luar biasa. Maka ketika Barnabas ngajak Markus, maka Paulus jelas-jelas berkata, enggak, dia aja dulu sudah meninggalkan kita, masakan kita mau ajak dia lagi. Barnabas ngotot, kita ajak dia, kasih kesempatan kedua. Tapi Paulus berkata tidak. Dan gegerlah Paulus dan Barnabas. Perselisihannya sedemikian tajam, sehingga pelayanan kemana-mana berdua, akhirnya mereka memilih pisah. Kalau dalam bahasa Jawa saya mungkin Paulus akan berkata kepada Barnabas, yo wis ajaan dewe, aku tak pisah dewe. Pisahlah mereka. Kalau Anda dan saya memikirkan di posisi Markus kira-kira rasanya gimana? Saya tanya. Mungkin dia akan merasa nyesal. Dulu kenapa kesempatan pertama tidak saya gunakan? Lalu kemudian kalau dia mau ambil kesempatan kedua, ini jelas-jelas dua rasul besar pada waktu itu. Sampai berselisih, sampai pisah. Sampai ribut geger. Kalau zaman sekarang ini gereja sampai pecah gara-gara dia. Mungkin Markus akan down, mungkin Markus akan tambah frustasi. Tetapi benarkah dan apakah yang terjadi dalam akhir hidup Markus? Dia sudah gagal di kesempatan pertama dan dia punya rasa bersalah yang kuat karena dia menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih hingga berpisah dalam pelayanan. Lihat endingnya, sekarang langsung loncat. Endingnya gimana ini? Apakah ini kembali meninggalkan Barnabas, kembali kesetiaannya muncul lagi?
Coba baca Kolose 4 ayat yang ke-10. Kolose ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Catat baik-baik ya, ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat mana? Kolose. Jadi gitu. Jadi ceritanya kayak setiap hari saya kirim pesan penggembalaan kepada Anda itu loh. Cuma ini bedanya zaman dulu karena belum ada WA, maka Paulus nulis surat, lalu kemudian dikirim kepada jemaat, lalu dibacakan kepada jemaat yang ada di sana. Nah, tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose seperti ini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Dari siapa saudara? Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Paulus akhirnya berkata, Yohanes Markus, kemenakan Barnabas, ini menjadi rekan sekerja Paulus. Tidak diceritakan detailnya, tapi kita dari surat ini ngerti, ternyata anak muda yang dulu meninggalkan Paulus dan Barnabas, anak muda yang membuat perselisihan di antara mereka, ternyata bangkit dari keterpurukannya. Tidak lagi kekanak-kanakan dalam pelayanan, tetapi bisa menunjukkan bahwa dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga dia menjadi rekan kerja Paulus sendiri. Dan Paulus berkata hanya 3 orang ini, termasuk salah satunya adalah Markus yang melayani Tuhan dan membantu pelayanannya. Satu ayat lagi, 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Saya ceritakan dulu latar belakang surat ini ya, supaya Anda bisa paham. Jadi gini, surat kepada Timotius ini adalah surat di detik-detik akhir hidup Paulus. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, Paulus berkata, aku sudah hendak mencapai garis akhir, kematianku sudah dekat. Karena ini surat yang ditulis di penjara ditujukan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Jadi ini hari-hari terakhir Paulus hidup gitu loh ceritanya. Dan dia tulis surat kepada Timotius. Apa isi suratnya saudara? Oke, ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi ceritanya Lukas itu mendampingi Paulus. Lalu kemudian jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Kalau orang menjelang mati, biasanya yang diingat tidak semua orang. Betul enggak? Menjelang dia mati, yang diingat orang-orang yang terpenting bagi dia. Dan menurut Paulus, ketika dia ngerti sebentar lagi dia akan mati, dia kasih pesan kepada Timotius, tolong ya, jemputan Markus, bawaan ke sini, ajak kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ini dulu anak muda yang Paulus sangat jengkel kepada dia. Tapi di akhir hidup Paulus sendiri mengakui secara tidak langsung bahwa Markus penting bagi dia. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan kepada Anda, Markus mendapat kesempatan kedua dan dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, kitab Injil salah satunya penulisnya adalah Markus. Ibu bapak, jangan keliru ya, makanya kita perlu banyak belajar firman. Saya pernah tanya, sebutkan murid Tuhan Yesus, lalu mereka menjawab siapa? Matius, terus Markus, terus Lukas, terus Yohanes. Jadi 12 murid Yesus, mereka jawabnya Matius, betul itu Matius 12 murid. Yohanes 12 murid, tapi jangan disebut Markus itu 12 murid, enggak. Lukas juga enggak, saudara, ya jangan keliru itu. Tapi rupanya kitab Injil Markus itu yang nulis siapa? Ya Markus, yang tadi kekanak-kanakan itu.
Yang menyebabkan Barnabas dan Paulus pisah pelayanan itu. Ya Markus yang itu. Bayangkan saudara, dari yang terpuruk, dari yang kekanak-kanaan, tapi dia gunakan kesempatan kedua sebaik-baiknya. Message sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Kalau Anda hari ini merasa telah gagal memanfaatkan kesempatan yang pertama, dan Tuhan masih berikan kesempatan kedua, belajarlah dari Markus dan jangan disia-siakan. Hidup ini adalah soal kesempatan. Kalau kita sia-siakan, mungkin tidak ada kesempatan yang datang lagi kepada kita. Saya tidak tahu dengan hidupmu. Kalau hidupmu hari-hari ini merasa terpuruk, engkau terpuruk dalam pekerjaan, engkau terpuruk dalam keuangan, dan Tuhan memberikan kesempatan kedua, jangan sia-siakan kesempatan itu. Engkau sempat terpuruk dalam pekerjaan, lalu Tuhan kasih pekerjaan yang baru kepada Anda. Gunakan pekerjaan itu sebaik-baiknya biar jadi berkat dalam hidupmu. Kalau dulu Anda malas-malasan di kesempatan pertama, kesempatan kedua Anda diberikan sebuah pekerjaan, lakukan yang baik. Dulu Anda habis-habisan karena Anda mungkin boros. Dulu Anda habis-habisan karena Anda tidak bijak soal mengelola uang. Hari ini mungkin Tuhan mulai pulihkan keuanganmu. Tuhan berikan kesempatan kedua. Maka saya berdoa, jangan kita kembali melakukan seperti yang pertama. Jadilah dewasa, belajarlah dari kegagalan kita. Gunakan kesempatan kedua sebaik-baiknya. Mungkin pernikahanmu dulu hampir saja kandas. Dan Tuhan kasih kesempatan memulihkan pernikahanmu. Tuhan masih berikan kesempatan bagi Anda untuk pulih. Jangan sia-siakan kesempatan yang kedua ini. Pelayanan juga sama ibu bapak. Mungkin dulu kita menyanyiakan pelayanan. Tapi Tuhan kasih kesempatan kedua. Sebagaimana Markus, dia bisa dipakai Tuhan di kesempatan kedua. Saya berdoa, Anda kalau diberikan kesempatan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Amin. Amin. Simpson adalah pahlawan iman. Kenapa? Dia minta kesempatan kedua dan dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Markus orang yang luar biasa. Dia gagal di kesempatan pertama, dia bangkit lagi di kesempatan kedua. Benar apa kata Amsal, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Anda dan saya adalah orang benar. Berapa kali pun kita jatuh, bangun lagi. Amin. Amin. Pulang dari tempat ini dengan membawa pengharapan. Kalau Anda masih dengar kebenaran ini, artinya Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi kita semuanya. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan kedua, mungkin Anda tidak akan pernah dengar kebenaran ini. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan kedua, jangan sia-siakan kesempatan itu. Amin. Haleluya.